Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di IPB 5 dalam video ini akan membahas pengaruh layanan pesan antar makanan online terhadap gaya hidup sebagai bahan diskusi kami untuk UAS mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Budaya. Teknologi yang kian berkembang dari waktu ke waktu semakin mempermudah kegiatan manusia sehari-hari. Salah satunya seperti jasa layanan ojek online di Indonesia yang melahirkan berbagai fitur bermanfaat yang dapat diakses oleh berbagai kalangan pengguna smartphone. Salah satunya adalah layanan pesan antar makanan dari ojek online. Fenomena pesan antar makanan online sangat berpengaruh kepada perkembangan tren makanan, bisnis kreatif, hingga kepada konsumen itu sendiri. Tidak hanya aplikasi ojek online, kini aplikasi berbelanja online pun membuat fitur serupa. Tetapi dari semua hal yang maju dan terlihat mempengaruhi banyak orang, pastilah ada efek positif dan negatif. Alasan kelompok kami memilih topik ini karena layanan pesan antar makanan online mengubah banyak hal, utamanya dalam gaya hidup masyarakat sehari-hari. Kami tertarik melihat perkembangan yang terjadi diakibatkan oleh layanan pesan antar makanan online ini. Kami juga sebagai mahasiswa merupakan salah satu pengguna inovasi layanan pesan antar makanan online. Jenis layanan pesan antar makanan online yang populer dan sering digunakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia adalah GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Cara kerja layanan pesan antar makanan online yaitu diawali dengan customer memesan makanan sesuai keinginan melalui aplikasi yang telah disediakan. Kemudian pesanan tersebut masuk ke restoran yang telah terdaftar pada aplikasi dan restoran menerima pesanan dari customer. Selanjutnya adalah pencarian pengemudi terdekat dari restoran. Lalu diakhiri dengan pengemudi mengambil dan mengantar pesanan tersebut ke tempat customer berada. Lalu selanjutnya ada dampak positif. Dampak positifnya yaitu memudahkan dan menghemat waktu masyarakat untuk memesan makanan, terutama untuk masyarakat kota dengan pola hidup yang sibuk dan padat. Selain itu, dampak positif lainnya juga lebih terasa serta sangat menguntungkan pada saat masa pandemi COVID-19, di mana pemerintah mengeluarkan peraturan social distancing atau PSBB yang membatasi ruang gerak masyarakat. Layanan pesan antar makanan online mengubah perilaku konsumen yang menggeser jasa pesan antar makanan menjadi sesuatu yang esensial, di mana jasa tersebut dibutuhkan untuk memesan makanan untuk kebutuhan sehari-hari. Ditambah dengan promosi yang menggiurkan, sehingga harga satu menu makanan yang dibeli secara langsung terlihat perbedaannya. Dengan menggunakan salah satu aplikasi pesan antar makanan online tersebut, harga satu menu makanan tersebut menjadi lebih murah, dan terkadang tidak perlu tambahan biaya pengiriman. Tidak seperti ketika memesan via telepon menggunakan jasa pengiriman dari tempat makanan itu sendiri. Berikut ini merupakan dampak negatif dari layanan pesan antar makanan online. Tanpa disadari, juga berdampak negatif terutama bagi perilaku manusia yang kita alami, seperti kurang merasakan kesabaran atau toleransi ketika mengantri makanan, kurang mengerti arah jalan menuju tempat makan yang diinginkan, kurang mengerti sistem pemesanan maupun pembayaran yang ada di tempat makan tersebut, serta kurang bersosialisasi dengan orang-orang sekitar maupun penjual, bahkan menjadikan masyarakat berperilaku konsumtif atau kecanduan. Selain itu, dampak negatif lainnya adalah adanya promo yang ditawarkan oleh aplikasi pesan antar makanan tersebut membuat masyarakat tidak berpikir panjang untuk terus-menerus memesan makanan seperti junk food atau makanan cepat saji atau fast food yang memiliki dampak negatif pada kesehatan tubuh, serta membuat minat belajar masak pun pupus sehingga tidak mau lagi susah payah dalam berbelanja ke pasar ataupun memasak. Dari materi yang disampaikan, kelompok kami menarik sebuah kesimpulan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, gaya hidup masyarakat pun akan terpengaruh. Salah satunya adalah layanan pesan antar makanan online, yaitu sebuah fitur yang pada awalnya dimiliki oleh aplikasi ojek online dan kemudian diikuti aplikasi berbelanja online. Layanan seperti ini cepat menjadi tren di kalangan masyarakat zaman sekarang, karena membawa manfaat terutama untuk mereka yang memiliki kesibukan seperti para pekerja atau para mahasiswa.
karena mempermudah mereka dalam melakukan pemesanan tanpa harus mengantri, sehingga menghemat waktu, tenaga, dan lebih praktis karena pesanan yang sudah jadi akan langsung diantar ke alamat tujuan. Namun, layanan pesan antar makanan ini juga memiliki dampak negatif apabila masyarakat tidak bisa menahan diri untuk tidak tergiur dengan promo-promo serta kemudahan yang diberikan layanan pesan antar makanan online, seperti timbulnya perilaku malas dan ketergantungan, serta cenderung membuat masyarakat menjadi konsumtif. Pendapat saya tentang layanan pesan antar makanan secara online ini sangat menyenangkan. Hal tersebut karena dengan adanya pesan layanan antar makanan secara online ini sangat membantu dan sangat mempermudah dalam mendapatkan makanan tanpa perlu ke lokasinya secara langsung. Seperti kita melakukan pemesanan, mengantri, kemudian kita baru mendapatkan makanan. Jadi kita bisa menghemat waktu dan tenaga. Bahkan terdapat berbagai diskon dan promo menarik sehingga menjadikan kita lebih hemat. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan jasa layanan pesan antar makanan online ini ketika kita sibuk. Namun dampak negatifnya kita akan mendapatkan ongkir atau ongkos kirim, dan jika sering dilakukan maka bisa mengakibatkan kecanduan. Di zaman kini di mana semuanya dituntut serba cepat, pendapat saya mengenai layanan pesan antar makanan online ini yaitu sangat efektif dan efisien dalam menghemat waktu dalam hal pemesanan makanan. Kita tidak perlu jauh-jauh datang ke restoran untuk memesan makanan, tetapi cukup memesan lewat aplikasi, maka makanan yang kita pesan dapat sampai ke tempat kita. Tambah lagi, aplikasi layanan pesan makanan antar online seperti GoFood, GrabFood, maupun ShopeeFood menyediakan banyak voucher promo dan diskon, sehingga terkadang makanan yang kita pesan lewat aplikasi lebih murah dibanding memesan langsung di restoran. Adapun dampak negatif dari teknologi ini yaitu dikarenakan kemudahannya dalam memesan makanan serta banyaknya voucher promo dan diskon. Hal ini dapat menuntun kita ke pola hidup hedonisme dan konsumerisme jika kita tidak bisa menahan diri dari keinginan untuk memesan makanan. Menurut saya, fenomena pesan antar makanan online memang tidak dapat terhindar. Saya sendiri sebagai pengguna salah satu aplikasi merasa mendapat keuntungan yang banyak, seperti menghemat waktu dan menghemat pengeluaran dengan promo-promo yang ada. Tetapi tentu saja saya masih bisa mengendalikan diri untuk membeli makanan secara online, yaitu dengan tidak tergiur dengan promo-promo tersebut, karena saya mengerti betapa buruknya dampak negatif dari pesan antar makanan online ini. Ya, jadi di tengah gaya hidup yang semakin dinamis dan berubah seiring kemajuan teknologi ini memberikan berbagai pengaruh, pola makan salah satunya. Dulu orang harus melakukan lebih banyak transaksi tatap muka termasuk membeli makanan, tetapi sekarang mereka dapat melakukan semuanya dari rumah mereka sendiri sambil memesan melalui ponsel dan aplikasi. Salah satu penikmatnya adalah saya. Menurut saya dengan adanya layanan pesan antar makanan ini sangat berdampak baik bagi masyarakat selain menambah lapangan pekerjaan, juga lebih menghemat waktu. Namun, saya sebagai penggunanya juga harus tetap bijak dalam melakukan layanan pesan antar makanan ini agar tidak menjadi pembeli yang konsumtif gitu. Jadi pesannya adalah kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita juga tetap harus bijak dalam melakukannya. Menurut saya, layanan pesan antar makanan secara online ini menguntungkan banyak pihak. Layanan ini membantu kita sebagai konsumen karena kepraktisannya dalam banyak hal. Selain itu, layanan ini juga sangat membantu para pemilik UKM maupun UMKM di Indonesia. Namun, kita juga tidak boleh lupa akan dampak negatifnya yang tanpa disadari dapat sangat merugikan. Pendapat saya dengan adanya layanan pesan antar makanan secara online saat ini sangat mempermudah dan menunjang kegiatan sehari-hari kita sebagai customer, terutama bagi kita yang tinggal di area perkotaan. Selain itu juga mempermudah memesan makanan serta mempersingkat waktu kita. Adanya layanan pesan antar makanan ini juga sangat menguntungkan bagi pemilik resto-resto kecil yang tidak memiliki brand yang populer. Nama restoran mereka akan terdaftar serta tersedia pada aplikasi tersebut serta dapat dijangkau oleh para customer yang ingin memesan makanan mereka tersebut. Melalui daftar restoran ada pada aplikasi tersebut juga sangat membantu perputaran ekonomi masyarakat kita saat ini. Dengan seiringnya perjalanan waktu dan teknologi yang berkembang begitu pesat, manusia tentunya dituntut agar mengikuti perkembangan zaman, baik
usia tua maupun usia muda. Salah satunya yaitu fenomena pesan makanan menggunakan jasa ojek online. Hal ini tentunya menimbulkan sisi negatif dan sisi positif bagi seorang konsumen. Sekian video tentang pembahasan kelompok kami mengenai pengaruh pesan antar makanan online terhadap gaya hidup. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.